Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putri Dia Agustin dengan NIM C14190037 dari Budidaya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview ulang mengenai materi-materi yang sudah disampaikan pada mata kuliah Fisiologi Reproduksi. Yuk langsung saja kita simak videonya. Selanjutnya yaitu ada ciri seksual. Ada dua, primer sama sekunder. Sifat seksual primer pada ikan ditandai dengan adanya organ secara langsung yang berhubungan dengan proses reproduksi, yaitu ovarium dan pembuluhnya pada ikan betina dan testis dengan pembuluhnya pada ikan jantan. Yang kedua ada sekunder. Sifat seksual sekunder ialah tanda-tanda luar yang dapat dipakai untuk membedakan ikan jantan dan betina. Satu spesies ikan yang mempunyai sifat morfologi yang dapat dipakai untuk membedakan jantan dan betina dengan jelas, maka spesies itu bersifat seksual dimorfisme. Namun apabila satu spesies ikan dibedakan jantan dan betinanya berdasarkan perbedaan warna, maka ikan itu bersifat seksual dikromatisme. Pada umumnya ikan jantan mempunyai warna yang lebih cerah dan lebih menarik daripada ikan betina. Kemudian ada pola reproduksi. Reproduksi secara seksual pada ikan dibedakan menjadi dua macam, yaitu reproduksi secara internal dan reproduksi secara eksternal. Pada reproduksi seksual secara internal, sperma individu jantan membuai sel telur di dalam tubuh individu betina, sedangkan pada reproduksi secara eksternal, sperma dilepaskan ke perairan bersamaan atau setelah betina melepaskan atau menempatkan telur-telurnya. Kemudian ada organ reproduksi. Organ reproduksi pada ikan sering disebut dengan gonad. Gonad jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Testis berfungsi sebagai penghasil spermatozoa. Selanjutnya ada organ reproduksi pada ikan betina. Organ reproduksi atau gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian ada tingkat kematangan gonad pada ikan. Ciri-cirinya untuk TKG1 pada betina, ovari seperti benang, panjang sampai ke depan rongga tubuh, warna permukaan licin, ukuran ovari lebih besar. Untuk yang jantan, testis seperti benang, lebih pendek, terbatas, dan terlihat ujungnya di rongga tubuh, warnanya itu jernih. Untuk TKG2 pada ikan betina, pewarnaan ovari lebih gelap kekuningan, telur belum terlihat jelas dengan mata. Untuk yang jantan, permukaan testis lebih besar, pewarnaan putih seperti susu, bentuk lebih jelas daripada tingkat 1. Untuk TKG3 pada ikan betina, ovari berwarna kuning dan secara morfologi telur mulai kelihatan butirnya dengan matang. Pada jantan, permukaan testis tampak bergerigi, warna makin putih, testis makin besar, dalam keadaan diawetkan mudah putus. Kemudian pada TKG4, untuk ikan betina, ovari makin besar, terlihat berwarna kuning, mudah dipisahkan, butir minyak tidak tampak, mengisi setengah sampai 2/3 rongga perut, ususnya terdesak. Kemudian pada jantan, seperti pada tingkat 3 dan tampak lebih jelas, testis lebih pejal. Untuk TKG5 pada ikan betina, ovari berkerut, dinding tebal, butir telur isi terdapat di dekat pelepasan, banyak telur seperti pada tingkat 2. Untuk si jantan, testis bagian belakang kempis dan bagian depan pelepasan. Next ada fekunditas dan diameter telur. Fekunditas merupakan jumlah telur yang terdapat dalam ovari ikan yang telah mencapai matang gonad. Pengamatan fekunditas dilakukan pada ikan yang memiliki tingkat kematangan gonad 3 dan 4. Kemudian ada diameter telur. Semakin berkembang gonad, maka semakin besar pula garis tengah telurnya sebagai hasil pengendapan butir-butir minyak seiring dengan perkembangan gonad. Pengamatan diameter telur dilakukan pada telur ikan yang sudah mencapai TKG3, TKG4, dan TKG5. Untuk telur yang pada TKG1 dan 2 itu tidak dapat diamati karena memiliki ukuran yang belum matang.
Materi selanjutnya yaitu ada HSI dan GSI. HSI merupakan salah satu parameter yang dapat menggambarkan tingkat atau fase perkembangan gonad ikan. Nilai HSI dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot hati dengan bobot tubuh ikan. Kemudian ada GSI. GSI merupakan Gonadosomatic Index, ialah sebagai parameter dalam menentukan tingkat kemataan gonad. Untuk nilai GSI sendiri dihitung dengan bobot gonad dibagi dengan bobot tubuh dikalikan 100%. Berikutnya yaitu ada induksi hormon. Induksi hormon merupakan usaha menginduksi atau merangsang pemijahan pada ikan dengan menggunakan hormon. Caranya, kita menyuntikkan hormon menggunakan suntikan yaitu di bagian bawah sirip dorsal ikan dengan bentuk 45 derajat, kemudian kita elus-elus di bagian tersebut supaya ikan tidak merasakan sakit dan juga hormon tidak keluar. Kemudian ada hipofisa. Hipofisa adalah kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak dalam sela tursika. Hipofisa mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin. Kemudian cara pengambilan hipofisa sendiri yang pertama yaitu memotong kepala ikan, kemudian melakukan pembelahan. Selanjutnya pengambilan hipofisa di bawah otak. Selanjutnya yaitu ada teknik bioasai. Bioasai sendiri merupakan uji hayati yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui toksisitas bahan pencemaran terhadap suatu organisme akuatik. Kemudian ada ELISA. ELISA ini merupakan teknik biokimia yang digunakan di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Untuk prinsip kerjanya sendiri, deteksi antigen atau antibodi berdasarkan prinsip ikatan antigen atau antibodi spesifik menggunakan panjang gelombang sebagai pembacaan pada ELISA reader. Manfaat ELISA dalam aquacultur yaitu pertama, deteksi residu obat seperti antibiotik, nitrofuran. Yang kedua ada deteksi penyakit seperti bakteri, virus. Kemudian ada deteksi hormon seperti estradiol, testosteron, dan lain sebagainya. Berikut yaitu tentang seks reversal dan acetokarmin. Seks reversal merupakan teknologi untuk membalikkan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Tujuannya menghasilkan populasi yang berkelaminan sama atau tunggal. Manfaatnya yaitu mendapatkan ikan dengan pertumbuhan yang cepat, mencegah pemijahan liar, mendapatkan penampilan yang baik, terakhir menunjang teknik pemurnian ras ikan. Kemudian untuk teknik seks reversal sendiri itu ada perendaman, ada penyuntikan, dan ada teknik oral. Selanjutnya ada acetokarmin. Acetokarmin ini adalah larutan pewarna yang digunakan untuk mewarnai gonad untuk pemeriksaan dengan mikroskop. Nah, untuk materi yang terakhir itu ada preservasi sperma. Preservasi sperma merupakan pengawetan sperma, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi dari sperma. Preservasi sperma termasuk ke dalam kegiatan kriopreservasi. Di preservasi sperma ini dipengaruhi oleh suhu, tekanan osmotik, dan sumber nutrisi. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu ada extender. Extender ini merupakan bahan atau media yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan bahan penginduksi motilitas awal sperma dan meningkatkan fertilitas sperma. Untuk extender sendiri, ketentuannya yaitu dia tidak beracun, tidak bersifat isotonik, mempertahankan dan tidak membatasi daya fertilisasi spermatozoa, kemudian menjamin kehidupan spermatozoa dalam waktu yang lama, dan menyediakan sumber nutrisi bagi spermatozoa.
Nah, bagaimana teman-teman videonya? Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, Putri memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.